Ekor api Divine Dragon. Dengan sosok Wang Xian sepanjang 50 meter, dia menggunakan ekor api naga ilahi. Ekor naga, yang panjangnya puluhan meter, seperti gunung berapi yang menakutkan saat ia langsung menuju Ling Zilin. Mengaum, mengaum, mengaum. Wajah Ling Zilin berubah menjadi merah darah ketika dia melihat ekor naga Wang Xian yang menakutkan. Dia mengangkat dua taringnya sepanjang 1 meter dan bertemu langsung dengan ekor naga Wang Xian. Kedua gading itu dijiwai dengan kekuatan guntur dan kilat. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan satu sama lain dan menciptakan gelombang kejut. Tubuh Ling Zilin sepanjang 4 meter terlempar ke belakang. Jejak ungu guntur dan kilat melesat melintasi langit. Mengaum, 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 mengaum. Ling Zilin, yang telah ditekan selama ini, mengguncang tubuhnya. Aliran darah mengalir keluar dari luka di perutnya setelah benturan. Itu mengangkat kukunya dan melangkah dengan lembut ke udara. Tata-tata, suara yang terdengar seperti derap puluhan ribu kuda terdengar lagi. Itu menatap Wang Xian dengan dingin dan membuka mulutnya. Dua taring sepanjang 1 meter membuatnya terlihat sangat ganas. Wang Xian mengayunkan tubuhnya. Kepala naganya yang bangga menatap Ling Zilin dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Tata-tata, kuku depan Ling Zilin menginjak udara sekali lagi. Suara terkonsentrasi menyebar ke sekitarnya. Krek-kresek, mengikuti injakan kaki depannya, kilatan petir ungu yang menakutkan dengan cepat berkumpul di bawah kedua kuku depannya. Dua bola petir berkumpul di bawah kuku depan kiri dan kanan. Ini apakah dia akan menggunakan citra virtualnya untuk menyerang? Wang Xian sedikit terkejut. Transformasi kemampuan supernaturalnya menjadi gambar virtual adalah simbol dari ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu juga merupakan teknik serangan terkuat dari seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Melihat petir ungu tua berkumpul di bawah kuku depannya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan lembut dan cahaya kuat keluar dari matanya. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan kemampuan supranatural atribut ganda. Dia membuka mulutnya dan nyala api naga yang menakutkan langsung keluar. Setelah itu, energi kuning tanah menyatu. Mengaum, api dan energi kuning tanah menyatu dan perlahan naik ke langit. Ledakan, puncak gunung berapi raksasa yang sebesar gunung muncul di atas kepalanya. Flaming Mountain Peak mengeluarkan asap putih. Perlahan, seluruh puncak gunung berapi meletus. Lava tebal bergulir. Wilayah api, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai tanah lahar api. Seluruh wilayah kebakaran berukuran sekitar 1000 meter dan tingginya sekitar 200 meter. Wilayah api berdiri di atas kepala Wang Xian. Wang Xian menatap Ling Zilin dengan dingin. Mengaum, Ling Zilin menatap wilayah api di langit, dan ekspresi kesal muncul di wajahnya. Dong, dong, dong. Saat ini, Ling Zilin mulai bergerak. Kuku depannya menginjak kekosongan dan menyerang Wang Xian secara langsung. Itu melangkah keluar dengan cepat dan menghasilkan suara dong-dong. Petir padat di bawah kakinya. Seolah-olah kekosongan akan pecah setiap kali menginjaknya. Ling Zilin seperti kilat ungu saat menginjak dunia dengan keras. Wang Xian memandang Ling Zilin yang terus maju tanpa henti. Wilayah api di atas kepalanya bergetar. Ledakan, wilayah api seperti gunung menghantam langsung ke arah Ling Zilin. Saat kedua belah pihak bersentuhan, tabrakan energi yang mengerikan mengguncang belasan kilometer di sekitarnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, Ling Zilin melangkah ke dalam kehampaan. Kuku depannya mendarat dengan keras di wilayah api. Wilayah api itu seperti gunung api yang meletus. Bongkahan lava yang tak terhitung jumlahnya yang berukuran puluhan meter ditembak jatuh. Bang, bang, bang. Bongkahan lava melesat ke tubuh Ling Zilin dan diblokir oleh kedua gadingnya. Sebagian bongkahan lava hancur saat mendarat di tubuhnya. Ling Zilin seperti binatang buas yang menginjak-injak dunia. Kuku depannya terus menginjak ke arah wilayah api. Mengaum, dia meraung dengan marah. Petir ungu di kuku depannya berukuran 2 kali lipat. Kekuatannya yang mengerikan menginjak wilayah api dan menginjak ke arah Wang Xian dengan cepat. Lava di wilayah api jatuh ke tanah, menciptakan lubang sedalam 100 meter. Sungguh idola Dharma yang kuat. Di bawah injakan kaki depannya, bahkan mantra dua elemen pun hancur. Wang Xian menatap Ling Zilin, yang menyerangnya. Dua cakar naga besarnya bertemu langsung. Mengaum, Ling Zilin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kuku depannya menginjak wilayah api dan menuju ke arah Wang Xian lagi. Ledakan. Dua serangan dengan ukuran yang tidak proporsional. Cakar naga emas Wang Xian bertabrakan dengan kuku depan Ling Zilin. Retakan. Retakan. Dalam sekejap, Wang Xian bisa mendengar suara tulang patah. Mengaum. Ling Zilin juga merasa tidak enak. Dia menghancurkan kemampuan supernatural atribut ganda Wang Xian dan bertabrakan dengannya dengan seluruh kekuatannya.
Aliran darah mengalir keluar dari kuku depannya. Tubuh besar Wang Xian terbang mundur dan terbang sejauh 50 meter. Kedua cakar naganya telah berubah bentuk. Seperti yang diharapkan dari binatang buas di tingkat kekosongan wawasan. Kekuatannya menakutkan. Namun, ini baru permulaan. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis saat tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru. Kemampuan ilahi, roh air. Di bawah perbaikan roh air, cakar naga Wang Xian pulih dengan cepat. Melanjutkan, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan tubuhnya sepanjang 50 meter ke arah Spirit Zilin. Perutnya terluka dan kuku depannya terluka. Spirit Zilin, yang baru saja melemparkan Dharma Idol-nya, sangat marah saat melihat Wang Xian mendatanginya. Dia menerkam ke arah Wang Xian dan kedua taringnya mengeluarkan sambaran petir. Setiap rambut di tubuhnya berdiri seperti jarum petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian mencakar dengan cakar naganya. Ekor naganya menyapu dan kepala naganya menggigit. Setelah kombinasi kekuatan supernatural dan teknik pertarungan atribut ganda, itu memasuki kompetisi paling primitif. Wang Xian tidak takut dengan pertarungan antara Ling Zilin dan Wang Xian. Di langit, pertempuran antara dua binatang raksasa yang menakutkan menyebabkan seluruh langit bergetar. Wang Xian tidak takut dengan pertarungan antara tubuh fisiknya. Dengan sosoknya yang besar dan pertahanan serta kekuatan yang kuat, dia mampu sepenuhnya menekan Ling Zilin. Mengaum, mengaum. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran sengit, Ling Zilin, yang benar-benar berada di bawah, meraung rendah. Seluruh tubuhnya terluka dan matanya dipenuhi ketakutan. Mengaum. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri. Mata Wang Xian dingin. Tubuhnya bergetar dan area dalam jarak 2 kilometer tertutup air laut. Makam air. Dia mengeluarkan teriakan pelan dan skill kombinasi muncul di sekelilingnya. Keterampilan kombinasi yang dilepaskan dengan tubuh naga suci jelas jauh lebih kuat. Wang Xian memandang Ling Zilin yang langsung terjerat dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Aku akan menggunakanmu untuk melatih keterampilanku. Dia menggerakkan tubuhnya dan melepaskan skill kombinasi lainnya. Dia juga mencoba menggabungkan keterampilan baru satu demi satu. Mengaum, mengaum. Ling Zilin meraung keras. Kecepatannya tertahan dan dia hanya bisa berbalik untuk menemui Wang Xian. Aliran emas. Di langit hutan belantara, Wang Xian melambaikan tangannya dan sinar cahaya emas merah ditembakkan ke arah Ling Zilin. Sinar cahaya sangat indah dan sepertinya tidak mematikan. Oh, namun, Ling Zilin mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dari samping. Pada saat ini, seluruh tubuh Ling Zilin berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang baik-baik saja. Dia tidak bisa melarikan diri atau mengalahkannya. Ling Zilin telah sepenuhnya menjadi batu tempur untuk Wang Xian. Serangkaian keterampilan kombinasi diluncurkan di Ling Zilin. Ini tentang waktu. Mata Wang Xian berkedip saat sedikit niat membunuh muncul di matanya. Mengaum. Ling Zilin melayang di langit di depannya. Dia menatap dingin ke arah Wang Xian saat dia terengah-engah. Meski terluka parah, semangat Zilin masih terlihat sangat ganas. Oh itu benar. Melihat penampilan perkasa roh Zilin, Wang Xian tiba-tiba berpikir. Dia sedikit tergoda ketika memikirkan warisan dari Patua Baisun dari kota 100 binatang sebagai penjinak binatang. Dia menatap roh Zilin. Sosok setinggi 50 meter mengelilinginya. Kekuatan naga yang kuat sedang menekannya. Mengaum, mengaum. Spirit Purple Kilin, yang tergeletak di udara, terus mengaum. Beberapa teknik penjinakan binatang melintas di benak Wang Xian. Seorang penjinak binatang ingin menanam benih di benak binatang buas. Benih ini tidak seperti esensi darah Wang Xian, yang membuatnya memiliki kendali 100% atasnya. Dia ingin menanam benih aku adalah rajamu. Ketika benih itu memasuki pikiran binatang buas itu akan menjadi seperti sekelompok orang. Binatang buas ini secara naluriah akan berpikir bahwa Anda adalah raja saya, dan saya harus mematuhi perintah Anda. Ini perlu ditekan dengan menggunakan metode garis keturunan. The Hundred Patrol Elders Beastamer telah belajar dari binatang buas yang mengendalikan grup binatang. Jika Anda ingin menaklukkan binatang buas, Anda harus memiliki garis keturunan yang kuat dan menggunakannya untuk menekan garis keturunan pihak lain. Jika garis keturunan pihak lain lebih kuat darinya, pada dasarnya mustahil untuk menaklukkannya. Penjinak binatang berbeda dari para prajurit yang memiliki tunggangan dan hewan peliharaan. Para prajurit yang memiliki tunggangan dan hewan peliharaan adalah orang-orang yang telah memupuk perasaan mereka sejak tunggangan dan hewan peliharaan mereka masih muda sehingga mereka bisa menaklukkannya. Beastamers benar-benar menekan mereka. Wang Xian mengitari kilin ungu roh dan menatapnya dengan kepala terangkat tinggi. Aura yang awalnya dipenuhi niat membunuh perlahan menjadi ramah. Semacam aura lembut dan tinggi mengalir ke dalam pikirannya. Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan segumpal darah terbang ke arah Spirit Zilin Beast.
perlahan-lahan melayang di atas kepalanya. Mengaum, Spirit Zilin merasakan aura yang datang dari Wang Xian. Itu mengeluarkan raungan rendah dan menatapnya dengan waspada. Wang Xian tidak bergerak. Menurut teknik yang diwarisi oleh Bistamer, dia menaklukkan binatang Spirit Zilin sedikit demi sedikit. Sebagai naga ilahi, lebih mudah bagi Wang Xian untuk menjinakkan binatang buas dan binatang iblis daripada 100 tetua patroli. Sebagai anggota klan naga ilahi, dia memiliki garis keturunan terkemuka. Binatang buas manapun bisa merasakan aura seorang raja dari garis keturunannya. Oh, Wang Xian menatap Ling Zilin dengan dingin. Aura menakutkan terus menyerangnya. Ling Zilin mengeluarkan 2 geraman rendah dan perlahan berbaring di udara. Setelah lebih dari 10 menit, ia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan kagum. Akhirnya, tatapannya mendarat di setetes darah. Oh, pada akhirnya, Ling Zilin menundukkan kepalanya ke arah Wang Xian untuk menunjukkan penyerahannya. Saya telah berhasil. Ini jauh lebih mudah daripada yang saya kira. Wang Xian mengungkapkan ekspresi senang. Itu pasti karena aku memukulnya dengan baik dan hampir membunuhnya. Wang Xian berpikir sendiri. Jika dia ingin menjinakkan binatang buas, pertama-tama dia harus menaklukkannya dengan kekuatannya dan kemudian menekannya dengan jiwanya. Menundukkan monster tingkat interpretasi kosong membuat Wang Xian merasa hebat. Kekuatan Ling Zilin masih sangat kuat. Bahkan di antara tingkat pertama dari tingkat interpretasi kekosongan, itu masih sangat kuat. Setelah menaklukkannya, itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat. Jangan bergerak, saya akan menguji kekuatan dari kemampuan penyembuhan 2 atribut itu. Wang Xian menatap Ling Zilin. Tubuhnya bergerak dan cahaya biru kehijauan muncul di depannya. Cahaya perlahan mengembun menjadi cairan dan menutupi area seluas sekitar 2000 meter. Wang Xian punya pikiran. Cairan biru kehijauan perlahan menyusut dan akhirnya jatuh ke arah Ling Zilin. Oh, cairan biru kehijauan jatuh ke tubuh Ling Zilin, menyebabkan lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, hampir semua luka di tubuh Ling Zilin sembuh. Ayo istirahat. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan kembali ke wujud manusianya. Dia datang ke sisi Ling Zilin. Oh, Ling Zilin menundukkan kepalanya ke arah Wang Xian dan sangat hormat. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Di masa depan, Ling Zilin akan menjadi bawahannya yang setia. Selama tidak menemui keadaan khusus, ia tidak akan berani melanggar perintah Wang Xian. Turun. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung menunggangi tubuh Ling Zilin. Tunggangan sepanjang 4 meter tepat untuk dia naiki. Setelah menepuk tubuh Ling Zilin, ia mendarat di tanah dan mulai pulih. Wang Xian juga duduk bersila di samping untuk memulihkan energi yang telah dikonsumsinya dan memilah teknik bertarung dengan berbagai kombinasi atribut. Kombinasi kedua atribut tersebut memang sangat ampuh. Namun, sisi negatifnya adalah terlalu jelas. Orang lain akan dapat mengetahui berapa banyak atribut yang telah Anda gunakan. Itu akan menimbulkan sensasi besar dan bahkan membawa bahaya. Wang Xian berpikir sendiri, akan baik-baik saja jika dia memiliki 2 atribut. Jika orang lain melihatnya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah favorit Peerless Heaven. Namun, jika dia menampilkan 5 atribut, itu akan menimbulkan kecurigaan lain. Aku ingat ada item di sistem harta karun Istana Naga. Itu bisa menyembunyikan beberapa atributku dan bahkan menipuku. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan pikiran, dia memeriksa toko sistem. Menemukannya, mutiara yang menipu surga. Itu bisa mengubah fluktuasi aura dari serangan yang aku lepaskan. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dengan mutiara yang menipu surga ini, dia bisa menggunakan semua jenis kombinasi keterampilan bertarung tanpa hambatan. 10.000 kristal naga. Harganya benar-benar tidak murah. Wang Xian melihat harga pertukaran dan langsung menukarnya. Mutiara berwarna-warni muncul di tangannya. Mutiara itu seukuran kepalan tangan. Wang Xian membuka mulutnya dan menelannya. Fiuh. Dia dengan santai melepaskan api. Di bawah manik yang menipu surga, dia melihat pedang air. Manik yang menipu surga ini juga memiliki efek serangan mendadak. Itu cukup bagus. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia duduk bersila untuk memulihkan energinya. 2 jam kemudian, Wang Xian berdiri. Ling Zilin yang terbaring di tanah juga berdiri. Berdiri di samping binatang interpretasi kekosongan tingkat pertama, Wang Xian memancarkan aura yang kuat. Ayo pergi ke depan. Wang Xian duduk di Ling Zilin dan menepuk kepalanya sebelum terbang ke depan. Mengaum. Ling Zilin meraung dan terbang langsung ke langit. Tubuhnya yang perkasa memancarkan aura yang kuat. Mengendarai spirit purple unicorn yang berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan wawasan, binatang buas dan burung yang belum mencapai tingkat kekosongan wawasan bisa merasakan aura roh ungu unicorn dan segera pergi jauh.
Bahkan binatang buas di tingkat kekosongan yang berwawasan luas biasanya akan menghindari roh unicorn ungu segera setelah mereka merasakan kehadiran makhluk di tingkat yang sama. Kecepatan unicorn ungu roh sama sekali tidak lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Namun, setelah terbang sekitar setengah hari, perlu istirahat sebentar. Duduk di atas unicorn ungu, Wang Xian hanya perlu memberitahukannya satu arah. Dia pada dasarnya tidak perlu peduli dengan sisanya. Oleh karena itu, Wang Xian menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di Spirit Purple Unicorn. Pikirannya terus-menerus memikirkan kombinasi atribut. Terutama kombinasi dari 3 atribut. Begitu Wang Xian memahami serangan ledakan bintang, bahkan dalam wujud manusianya, dia masih bisa bertarung melawan seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Suatu hari atau lebih, saya harus segera ke sana. Namun, saya hanya memiliki peta yang tidak jelas. Aku masih perlu mencari kuburan manusia iblis sendiri. Setelah terbang selama 6 hari, Wang Xian membuka matanya dan melihat ke bawah. Peta yang diberikan Feng Luan kepadanya tidak terlalu detail. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Wang Xian datang ke sini. Di dunia yang seperti alam liar ini, kegunaan peta sangat berkurang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan lokasi makam demi human. Makam demi human terletak di lautan dan hutan. Dia bergumam sambil melihat peta. Dia menepuk kilin ungu roh dan berkata, pergilah ke arah ini. Lihat apakah saya dapat menemukan kota dan menanyakan arah. Dia berpikir sendiri ketika dia melihat lokasi di bawah. Di dunia yang liar dan sunyi ini seperti benua transenden, seseorang bahkan mungkin tidak dapat bertemu dengan kota manusia bahkan setelah menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Dibandingkan dengan jumlah manusia, jumlah binatang buas setidaknya 10.000 kali lipat dari manusia. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 kilometer di sepanjang pantai, Wang Xian tiba-tiba melihat sebuah kota di depannya. Kota itu tidak terlalu besar. Itu tampak seperti sebuah kota. Namun, kota ini sedikit merepotkan saat ini. Di pintu masuk kota, setidaknya ada ratusan ribu binatang buas yang menyerang kota. Formasi kota telah rusak, dan bahkan gerbang kota berada di ambang kehancuran. Jika tidak ada beberapa ahli di gerbang kota, binatang buas ini pasti sudah masuk. Dan di belakang binatang ganas, seekor binatang iblis sedang bertarung dengan seorang pria parubaya. Pertempuran yang mengerikan telah memengaruhi area seluas 4 hingga 5.000 meter. Binatang iblis ini, Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Ini adalah binatang iblis yang sangat familiar. Itu adalah binatang iblis barbar darah. Itu adalah sejenis binatang iblis yang haus akan darah seperti nyawanya. Aku tidak tahan lagi. Wang Xian melihat ke atas dan berpikir sendiri. Sialan, sial. Saya tidak percaya saya menemukan hal seperti itu pada saat terakhir. Saudaraku, ayo tinggalkan tempat ini. Di tembok kota, seorang gadis berusia 15 hingga 16 tahun memandangi sekelompok binatang buas di depannya dengan wajah penuh amarah. Wajah kecilnya memerah saat dia cemberut pada seorang pria muda di sampingnya. Jika kita menyerah, ujian pangeran kedua akan gagal dan dia akan selangkah di belakang pangeran lainnya. Saya takut. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan ekspresi buruk. Dia melihat ke medan perang di depannya dan menghela nafas, Blood Savagebis. Saya tidak menyangka bahwa sekelompok binatang buas seperti Blood Savagebis akan tiba-tiba muncul. Pangeran, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo mundur. Di tengah gadis muda dan lelaki tua itu, seorang lelaki muda berdiri di sana dengan tangan mencengkeram erat pedang berharga itu. Matanya berkedip. Dia memandangi beberapa penjaga dan jenderal di sampingnya dan menatapnya dengan harapan. Di belakangnya, warga seluruh kota menyilangkan tangan dan berdoa. Aku bisa pergi dengan aman, tapi orang-orang di belakangku, bisakah mereka pergi dengan aman? Pria muda itu menghela napas dan bertanya dengan tatapan tegas. Mereka, pria tua itu memandangi pasukan binatang buas di depannya, lalu pada orang-orang di belakangnya sebelum menatap pemuda itu, matanya berkedip. Meskipun sayang untuk meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk memulihkan kerugian kami, sang pangeran menyelamatkan beberapa ahli dari kota garam angin. Mereka akan berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup pangeran, dan mereka akan memiliki sekelompok pengikut yang setia. Mungkin, pada akhirnya, ini bukanlah hal yang buruk. Pria muda itu menoleh dan menatapnya dengan dingin. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Lelaki tua itu pura-pura tidak melihatnya dan langsung menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan hormat, Pangeran kedua, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Jika Anda ingin berjalan di jalan raja, Anda harus tahu bagaimana membuat pilihan. Bahkan jika Anda gagal dalam ujian kali ini, Raja tidak akan menyalahkan Yang Mulia ketika dia mengetahuinya. Saat ini, mengikuti metode pendeta tua ini adalah yang paling menguntungkan.
Mata pemuda itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tuan Wali Kota, kita tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kamu harus mundur. Wali Kota, biarkan semua warga melarikan diri. Sisanya akan bergantung pada takdir. Pada saat ini, suara cemas para penjaga kota datang dari sekitarnya. Dia menoleh dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Pria muda itu melihat ke depan dan mengerutkan bibirnya. Dia perlahan mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan mengangkatnya. Dia meraung keras, situasinya kritis. Sekelompok besar binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa kita pertahankan. Semua warga di kota, segera kabur dari gerbang barat. Sisanya akan bergantung pada keberuntunganmu. Pada akhirnya, apakah ada orang yang mau bertarung denganku untuk bertahan melawan binatang buas di bawah beri keluarga kita lebih banyak waktu? Apakah ada orang yang mau bertarung denganku? Pria muda itu meraung keras. Dia menoleh dan menatap semua orang di kota. Kami bersedia bertarung dengan wali kota. Saya juga bersedia membiarkan warga lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Kami akan membela dan memberi mereka lebih banyak waktu. Tuan Wali Kota kecil, Pemuda itu berdiri di tembok kota. Tindakan dan kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ya, Wali Kota. Segera setelah itu, puluhan penjaga menanggapi dengan keras saat mereka melihat Wali Kota muda mereka dengan air mata berlinang. Ketika orang-orang di bawah mendengar kata-kata pemuda itu, hati mereka sedikit tergerak, dan mata beberapa wanita tua menjadi sedikit merah. Jangan sia-siakan nafasmu. Semua penduduk kota Garam Angin, segera lari dari tempat ini. Mereka yang bersedia bertarung denganku, serang. Tatapan pemuda itu tegas saat dia meraung keras. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung terbang keluar. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan pedang ki yang cerah langsung menyapu ke depan. Lebih dari 1000 binatang buas langsung terbunuh. Kekuatan ahli interpretasi kekosongan setengah langkah terungkap. Mengenakan biaya, ikuti wali kota dan dakwaan. Kalian semua, kabur dari gerbang barat. Membunuh. Wali kota sudah menagih. Untuk apa kita masih berdiri di sini? Kita harus membeli lebih banyak waktu untuk keluarga kita. Raungan marah terdengar satu demi satu, dan sekelompok seniman bela diri mengikuti di belakang. Gadis muda di tembok kota tercengang saat dia melihat kakak laki-lakinya dengan kekaguman dan kecemasan. Mendesah. Pria tua di samping menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan ringan berteriak ke depan, kamu harus melindungi tuan muda dengan baik. Di bawah, beberapa ribu orang yang bertarung dengan binatang buas melihat wali kota turun dan mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Bertarung. Mereka meraung keras saat mereka menatap dingin pada binatang buas di depan mereka. Mereka mengangkat tangan lelah mereka dan menyambutnya. Barisan 3 atau 4 ribu orang membentuk tembok pertahanan manusia. Tidak ada kekurangan pahlawan dimanapun. Wang Xian mengendarai kilin ungu roh dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat ribuan orang di bawah tembok kota membentuk pertahanan manusia, dia sedikit tersentuh. Di dunia ini di mana manusia bertarung dengan binatang buas dan binatang iblis, banyak pahlawan lahir. Kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi tindakan mereka adalah yang paling pantas dihormati. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang dari kerajaan bintang bulan. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menepuk kepala kilin ungu roh dan bergegas menuju medan perang. Pangeran, kita tidak akan bisa bertahan lama. Harap cepat mengungsi. Anda tidak boleh mendapat masalah apapun. Di bawah tembok kota, 3-4 ahli interpretasi kekosongan tingkat 9 atau bahkan setengah langkah yang luar biasa mengikuti pemuda itu. Mereka takut dia dalam bahaya, jadi mereka berbicara dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kalian pergi ke sana dan bertahan. Serahkan tempat ini padaku. Wajah pemuda itu sedingin es saat dia berkata dengan dingin kepada 3 orang di sampingnya. Longsword di tangannya melambai tanpa henti. Ekspresi orang-orang di sampingnya sangat jelek, tetapi mereka tidak berani terganggu. Setidaknya ada 200.000 binatang buas di depan mereka. Di antara mereka, ada cukup banyak ahli interpretasi transenden level 9 dan setengah langkah kosong. Desis, desis, desis. Tiba-tiba, suara binatang datang dari belakang, dan semua orang membeku. Boom, boom, boom. Hujan darah tiba-tiba menyerang mereka. Hujan deras darah langsung menutupi bagian depan gerbang kota seperti badai yang jatuh dari langit. Hujan darah tidak hanya menutupi mereka, tetapi juga binatang buas di depan mereka. Tidak bagus, itu adalah serangan dari monster buas darah di belakang kita. Membela. Di tembok kota, lelaki tua itu tampak malu ketika melihat hujan darah yang memenuhi langit. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan menutupi gadis di sampingnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah mereka, binatang buas adalah yang pertama diserang oleh hujan darah. Mereka mengeluarkan jeritan sengsara dan jatuh ke tanah.
Ribuan orang di bawah tembok kota mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mata mereka dipenuhi dengan rasa malu, dan beberapa dari mereka bahkan dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka buru-buru melepaskan pertahanan terkuat mereka untuk memblokir serangan hujan darah. Namun, hujan darah adalah serangan gabungan dari 20 hingga 30 peringkat 9 transenden dan setengah langkah tingkat interpretasi kekosongan binatang buas darah di belakang mereka. Kekuatan serangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh mereka yang berada di bawah peringkat 7 transenden. Hujan darah menembus pertahanan mereka dan mendarat di tubuh mereka. Seperti asam sulfat korosif, itu memasuki tubuh mereka dan merusak daging dan darah mereka. Oh tidak, pria muda yang berdiri di tengah memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Lengannya gemetar dan dia merasa lemah. Pangeran, kita tidak bisa menolak lagi. Keempat ahli datang ke sisi mereka dan meraung dengan tekad di mata mereka. Pria muda itu melihat sekelilingnya. Lebih dari separuh penjaga telah terkena hujan darah. Mereka berteriak kesakitan dan bibirnya bergetar. Berdengung. Namun, pada saat ini, mereka merasa langit sedikit bergetar. Kekuatan dingin dan kehidupan ditransmisikan dari langit. Pria muda itu sedikit terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah langit. Ini. Semua orang menoleh dan melihat kabut biru kehijauan tiba-tiba muncul di atas mereka. Kabut perlahan mengembun menjadi cairan yang menetes ke arah mereka. Apa-apa ini bagaimana luka di tubuh saya pulih secara langsung selain itu, bahkan ki spiritual saya telah banyak pulih. Seorang pria parubaya yang kepalanya terkena hujan darah berteriak kaget saat jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Pria muda itu melihat cairan yang menetes ke tubuhnya dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah sisi kiri langit. Seekor binatang buas dan seorang pemuda muncul di garis pandangnya. Masih tepat waktu, Wang Xian melihat ke bawah dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Kemampuan penyembuhan kayu air adalah kemampuan tipe pemulihan yang sangat kuat. Bahkan jika Ling Zilin terluka parah, itu bisa disembuhkan secara instan. Kelompok seniman bela diri di bawah yang belum mencapai tingkat kekosongan wawasan dapat disembuhkan dengan mudah. Manusia yang mencari kematian, mati. Pada saat ini, di antara kelompok binatang buas, lebih dari 20 binatang iblis barbar darah melihat Wang Xian di langit. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin. Dua binatang iblis barbar darah tingkat kekosongan setengah langkah yang berwawasan luas berubah menjadi bayangan darah dan menyerang langsung ke arah Wang Xian. Mencari kematian, Wang Xian melihat binatang iblis menyerbu ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan aliran cahaya keemasan melesat ke arah dua binatang iblis itu. Oh, cahaya keemasan mendarat di tubuh kedua binatang iblis itu, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Mayat mereka jatuh ke tanah. Zilin, aku akan menyerahkannya padamu. Dia menepuk kepala Ling Zilin dan melompat ke bawah untuk melayang di langit. Mengaum, Ling Zilin menerima perintah Wang Xian dan meraung. Aura dari ahli alam kekosongan yang berwawasan dipancarkan secara langsung. Meretih, aura menakutkan dan Ling Zilin, yang telah membentuk domain petir ungu, menginjak udara dengan keempat anggota tubuhnya. Mereka mengeluarkan suara yang terdengar seperti derap puluhan ribu kuda. Ledakan, binatang buas alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu adalah binatang buas alam kekosongan yang berwawasan luas. Di bawah tembok kota, semua orang di bawah tembok kota sedikit terkejut, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa binatang buas tingkat kekosongan yang dalam tiba-tiba muncul? Munculnya roh ungu kilin menyebabkan tubuh semua binatang mengerikan di bawah bergetar, dan mereka melihat dengan cemas pada roh ungu kilin di langit. Beberapa binatang buas yang lebih lemah bahkan langsung tergeletak di tanah. Krek-kresek, mengaum. Roh ungu kilin mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit, menyebabkan awan ungu mengembun di langit. Mengikuti gemuruhnya, petir ungu setebal 7 hingga 8 meter dan panjang lebih dari 1000 meter menghantam ke bawah. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Dalam sekejap, ratusan ribu binatang di bawah mengungkapkan ekspresi ketakutan di bawah serangan roh ungu kilin. Mengaum. Ling Zilin meraung lagi dan sambaran petir yang mengerikan menyambar ke bawah. Petir yang mengerikan menyambar dan dengan mudah membunuh banyak dari mereka. Dengan hanya 2 sambaran petir, setidaknya puluhan ribu binatang buas telah mati di bawah serangan Ling Zilin. Manusia usil, mundur. Suara melengking datang dari belakang. Di medan perang, semua binatang iblis barbar berdarah mendengar perintah itu dan dengan cepat melarikan diri ke belakang. Semua binatang buas juga melarikan diri dengan panik. Wang Xian melihat binatang buas darah yang mundur dan binatang buas yang tersebar mengambang di langit dengan senyum di wajahnya. Jelas bahwa Ling Zilin tidak puas membunuh mereka. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung berlari menuju kelompok binatang di bawah.
Baut petir yang padat merenggut nyawa binatang buas. Mereka membuka mulut besar mereka dan langsung menelan monster tingkat 9 yang luar biasa. Semua orang di kota garam angin tercengang oleh perubahan mendadak itu. Mereka mengangkat kepala untuk melihat binatang buas tingkat interpretasi kosong yang dibantai di semua tempat, dan kemudian melihat pemuda yang melayang di langit. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Apakah itu seorang ahli di tingkat interpretasi kosong? Dia sebenarnya memiliki tunggangan di tingkat interpretasi kekosongan. Selanjutnya, dia harus menjadi orang yang melepaskan kemampuan penyembuhan barusan. Kekuatan yang sangat kuat. Dia membunuh 2 monster iblis biadab darah setengah tingkat interpretasi kosong secara instan ketika dia menyerang barusan. Dia harus menjadi eksistensi di tingkat interpretasi kosong. Itu hebat. Seorang ahli terkemuka benar-benar lewat. Haha, rumah kita terselamatkan. Di posisi tembok kota-kota garam angin, mata semua orang dipenuhi kegembiraan saat melihat Wang Xian yang tiba-tiba muncul. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli yang menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul ketika mereka putus asa dan menyelamatkan mereka semua. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat Wang Xian yang melayang di langit. Keberuntunganku sangat bagus. Pria muda itu memandang Wang Xian dengan sedikit kegembiraan di matanya. Melihat sosok Wang Xian, dia sedikit ragu. Terima kasih, saudara, atas bantuanmu. Pada saat ini, pria parubaya berjubah putih yang bertarung melawan Void Interpretation Level Blood Barbarian Demonic Beast menyapu pandangannya ke medan perang. Ketika dia melihat kilin ungu roh yang dengan gila melahap binatang iblis itu, pupilnya sedikit berkontraksi saat dia terbang menuju Wang Xian, dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, itu kebetulan. Saya melihat semua orang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka dan memutuskan untuk membantu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Pada saat ini, pemuda di bawah terbang ke arah langit dan menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Dia membungkuk dan berterima kasih padanya. Di tembok kota, lelaki tua dan gadis muda itu juga terbang dengan wajah bersemangat. Keduanya memandang Wang Xian dan berterima kasih padanya juga. Aku bukan senior. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak ini, kamu belum mencapai tahap kekosongan wawasan. Pria parubaya berkulit putih sedikit terkejut. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi terkejut dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria parubaya berkulit putih sedikit terkejut. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Bahkan pemuda di sampingnya memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Untuk memiliki tingkat interpretasi kekosongan sebelum menerobos ke tahap interpretasi kekosongan. Untuk dapat langsung membunuh 2,5 langkah binatang buas berdarah interpretasi kosong sebelum mencapai tahap interpretasi kosong. Ini, bahkan 10 favorit surga di wilayah Liu Hai mungkin tidak dapat melakukannya. Terutama kemampuan ilahi penyembuhan yang ditampilkan Wang Xian barusan. Itu benar-benar menantang surga. Pria muda dan pria parubaya berjubah putih saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Saya Long Xiaotian, pangeran kedua dari dinasti Naga Radiant. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, saudara. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Long Xiaotian menatap Wang Xian dan sekali lagi menangkupkan tangannya dengan antusias. Wang Xian menatap pemuda itu dan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang dinasti Naga Radiant. Namun, ada catatan tentang dinasti Naga Radiant di peta. Dinasti Naga Radiant menempati area yang agak luas. Itu adalah dinasti yang sangat kuat. Aku ingin tahu kemana saudara laki-laki Wang Xian pergi. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat beristirahat di kota garam angin saya. Kami ingin berterima kasih kepada saudara Wang Xian karena telah menyelamatkan hidup kami. Long Xiaotian bertanya pada Wang Xian. Saya bersiap untuk menuju ke kuburan manusia dan iblis. Ini adalah pertama kali saya di sini. Saya tidak tahu persis lokasi pemakaman manusia dan setan. Saya ingin tahu apakah saudara Long Xiaotian tahu arah kuburan manusia dan iblis. Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Kuburan manusia dan setan. Long Xiaotian sedikit terpana sebelum ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di matanya. Kakak Wang Xian, kamu akan pergi ke kuburan manusia dan setan. Pemakaman manusia dan iblis tidak terlalu jauh dari sini. Aku juga akan pergi ke kuburan manusia dan iblis untuk latihan beberapa hari lagi. Saudara Wang Xian, mengapa Anda tidak menunggu selama 2 hari dan kita akan pergi ke sana bersama? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Kakak Wang Xian, kamu tidak familiar dengan tempat di makam demi human. Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Selain itu, ada orang-orang dari keluarga kerajaan di sana. Akan lebih nyaman bagimu jika kita pergi bersama.
Long Xiaotian melihat bahwa Wang Xian tergerak dan berkata dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Wang Xian merenung sejenak dan mengangguk perlahan. Maaf mengganggu Anda lalu. Tidak. Saya, Long Xiaotian, ingin berterima kasih kepada saudara Wang Xian atas bantuan Anda kali ini. Long Xiaotian berkata dengan gembira. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mengaum. Pada saat ini, raungan rendah dari roh unicorn ungu bisa terdengar. Itu menyeringai dan terbang menuju Wang Xian sambil tersenyum. Bersihkan darah di mulutmu. Wang Xian melihat darah di mulutnya dan berkata padanya. Mengaum. Ling Zilin menanggapi. Dengan sentakan petir di mulutnya, darah dan daging cincang menghilang. Long Xiaotian dan yang lainnya terkejut saat melihat Ling Zilin begitu patuh. Kakak Wang Xian, hewan peliharaanmu sangat kuat dan patuh. Long Xiaotian memandang binatang buas Ling Zilin dengan iri. Dia, seorang pangeran dari dinasti Naga Radiant, tidak memenuhi syarat untuk memiliki hewan peliharaan dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Aku penjinak binatang. Wang Xian tersenyum tipis. Penjinak binatang. Kata-kata Wang Xian sekali lagi mengejutkan Xiaotian dan yang lainnya. Pandangan yang tidak bisa dijelaskan muncul di mata mereka. Kakak Wang Xian, mari kita bicara di kota. Long Xiaotian tidak bertanya lebih lanjut. Dia menekan rasa ingin tahu di hatinya dan mengundang Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dia berani terbang ke kota di samping Long Xiaotian dan yang lainnya. Kakak Wang Xian, tolong. Di bawah, semua orang di kota Garam Angin memandang Wang Xian dengan rasa terima kasih. Kemudian, mereka melihat kilin ungu spiritual yang terbang di udara di belakangnya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Long Xiaotian menginstruksikan sesepuh di sampingnya tentang beberapa hal di kota dan membawa Wang Xian ke kediaman wali kota. Kakak Wang Xian, silakan duduk. Ketika mereka tiba di kediaman wali kota, Long Xiaotian memberi isyarat kepada Wang Xian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin interspatialnya dan berkata, Saudara Wang Xian, Anda telah menyelamatkan seluruh kota garam yang berangin. Saya, Long Xiaotian, benar-benar tidak dapat membayar Anda. Terimalah hadiah kecil ini, saudara. Wang Xian melihat botol giok yang dia serahkan. Ada 3 pil di dalam botol batu giok. Setiap pil yang merupakan interpretasi setengah langkah kosong dapat mengekstraksi lebih dari 200.000 kristal naga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil alih sambil tersenyum. Kalau begitu kita genap. Wang Xian tersenyum tipis. Haha, Wang Xian menyelamatkan seluruh kota garam angin kita. Bagaimana mungkin beberapa pil cukup untuk membuat kita seimbang? Long Xiaotian tersenyum bahagia. Ini sudah larut. Wang Xian tidak makan enak bahkan setelah bepergian begitu lama. Bukan saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa makanan lezat dari kota garam angin. Ayo minum yang enak. Itu akan merepotkan. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Hari sudah larut malam. Long Xiaotian telah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan untuk mereka. Selain mereka, ada juga seorang pria parubaya berjubah putih yang merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam kekosongan wawasan dan seorang gadis muda. Dari percakapan mereka, Wang Xian mengetahui bahwa dia adalah pangeran kedua dari dinasti Guanglong. Menjadi wali kota-kota angin dan garam adalah ujian murni bagi para pangeran. Pangeran yang paling menonjol akan menjadi putra mahkota dan memiliki hak untuk mewarisi tahta. Tes selanjutnya adalah di makam waria. Long Xiaotian tidak menyembunyikan apapun dari Wang Xian. Identitasnya, kekuatan dinasti Guanglong, dan nona muda di sampingnya adalah adik perempuannya, putri dari dinasti Guanglong. Wang Xian tahu bahwa Long Xiaotian sedang mencoba untuk berteman dengannya. Dia memiliki kesan yang baik tentang pangeran ini. Tidak peduli apa, sebagai seorang pangeran, dia tidak menyerah untuk melarikan diri ketika dia diserang oleh binatang buas yang mengerikan. Ini terbukti, dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Wang Xian menanggapi kebaikan Long Xiaotian dengan makan malam yang menyenangkan. Namun, Putri Loli memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, dia bahkan bertanya apakah dia bisa mengendarai spirit Purple Unicorn dan diseret oleh Long Xiaotian. Wang Xian tersenyum. Dia menghabiskan 7 hingga 8 hari di luar rumah. Meskipun makanannya tidak buruk, itu tidak senyaman tempat ini. Di malam hari, Wang Xian pergi ke kamar yang telah lama disiapkan Xiaotian untuknya dan beristirahat. Berbaring di ranjang empuk, dia merasa sangat nyaman. Keesokan paginya, Wang Xian bangun lebih awal dan membuka pintu. Dia memandang Ling Zilin yang tergeletak di pintu dan menepuk kepalanya. Tuan muda Wang Xian, Anda sudah bangun. Aku akan membawamu ke tempat di mana kamu akan sarapan. Pangeran meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa kami akan menuju ke makam manusia dan setan sore ini. Saya harap Anda tidak terburu-buru.
Ini adalah berita tentang kekuatan utama di makam manusia dan iblis. Beberapa informasi mendetail mengenai makam manusia dan iblis. Pada saat ini, seorang pelayan cantik berjalan mendekat. Dia memegang dokumen di tangannya dan menyerahkannya kepada Wang Xian dengan hormat. Baiklah, bawa aku ke sana. Wang Xian mengangguk. Dia mengambil dokumen dari pelayan dan melihatnya. Xiao Tian yang panjang ini pasti tahu bagaimana melakukan sesuatu. Wang Xian mengikuti pelayan itu ke sebuah ruangan yang elegan. Sudah ada sarapan mewah yang disiapkan di atasnya. Duduk di samping, dia makan sambil membaca beberapa informasi tentang makam manusia iblis. Makam manusia iblis terletak di pusat wilayah Liuhai. Itu juga tempat dengan ahli terbanyak di wilayah Liuhai. Di sekitar makam manusia iblis, ada 5 kerajaan dan 1 dinasti. Dinasti lebih tinggi dari dinasti. Dikatakan bahwa dinasti Blood Flow didirikan oleh keturunan ahli manusia dari sekte kuno, sekte Blood Flow. Dinasti aliran darah adalah satu-satunya dinasti di wilayah Liuhai dan juga merupakan kekuatan yang paling kuat. Selain kekaisaran aliran darah, faksi yang lebih kuat adalah kekaisaran Guanglong, sekte pedang surgawi, sekte aliran darah, dan sebagainya. Kekaisaran Guanglong cukup kuat. Wang Xian sedikit terkejut saat membaca perkenalan dari faksi kuat satu persatu. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana seorang pangeran memiliki seniman bela diri kosong yang berwawasan luas yang melindunginya, kekuatan kerajaan ini jelas luar biasa. Setelah sarapan, Wang Xian duduk di sana dan menyesap tehnya sambil melihat informasi di makam demi human. Dia sedang mempersiapkan pencarian sumber daya. Peng, iya, aku gagal lagi. Ketika Wang Xian sedang membolak-balik informasi, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, diikuti oleh suara lembut dan lembut. Saya gagal lagi. Saya gagal lagi. Pil obat tier 4 yang transenden ini sangat sulit untuk disempurnakan. Gerutuan berlanjut. Wang Xian melihat seorang gadis muda berjalan keluar dari sebuah rumah di seberangnya. Tingginya 1,6 meter dan memiliki kuncir kuda. Wajahnya gelap dan dia cemberut, terlihat tidak bahagia. Ada tungku ramuan di kamarnya. Nama gadis muda itu adalah Long Luo, adik perempuan Long Xiaotian. Haha, Long Luo, ada apa-apa kau gagal lagi? Pada saat ini, sosok Long Xiaotian muncul. Ketika dia melihat tanda hitam di wajah adik perempuannya, dia tertawa terbahak-bahak. HMPH, ini terlalu sulit. Kau benar-benar orang menyebalkan. Kamu masih mengejekku. Ketika Long Luo melihat kakaknya mengejeknya, dia berkata dengan sedih. Long Luo, saudaramu mengeluarkan ramuan spiritual yang dengan susah payah aku tanam untukmu untuk disia-siakan. Anda. Long Xiaotian berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Kakak Wang Xian, kamu juga di sini, maaf membuat Anda menunggu. Kami akan berangkat setelah semua ramuan spiritual di Taman Ramuan Angin dan Kota Garam dipanen. Long Xiaotian segera berjalan mendekat ketika dia melihat Wang Xian di samping. Tidak apa-apa, saya sedang tidak buru-buru. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu ingin membawa semua ramuan spiritual ke makam waria untuk menemukan seseorang untuk memperbaikinya? Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Saya tidak akan menagih Anda. Long Luo berjalan mendekat dan menarik lengan panjang Xiaotian saat dia berkata sambil tersenyum. Hanya kamu, jika saya membiarkan Anda menyempurnakannya, saya akan menangis sampai mati. Long Xiaotian menggosok kepalanya dan berkata, jangan meremehkanku. Saya pasti akan menjadi Grandmaster Alkimia di masa depan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda memohon kepada saya tidak akan membantu Anda menyempurnakannya. HMPH. Long Luo mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendengus dingin. Menyempurnakan pil. Wang Xian mendengar percakapan antara saudara laki-laki dan perempuan itu dan mengingat 3 pil interpretasi kosong setengah langkah yang telah lama diberikan Xiaotian kepadanya kemarin. Nilai dari pil interpretasi setengah langkah sudah sangat tinggi. Itu membutuhkan hampir 100 ramuan spiritual dari tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. 1 pil dapat meningkatkan kristal naga Wang Xian lebih dari 200.000 kristal naga. Bagi Wang Xian, pil selalu mampu meningkatkan ki naganya dalam jumlah besar. Namun, eliksir terlalu mahal. Terakhir kali, Wang Xian hanya membeli lebih dari 10.000 ramuan untuk lebih dari 150 miliar batu roh kelas menengah. Di antara obat mujarab ini, tidak satupun dari mereka berada pada tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. 1 ramuan interpretasi setengah langkah kosong bernilai 2 hingga 3 miliar batu roh kelas menengah. Kemarin, Long Xiaotian memang sangat murah hati. Saudara Long Xiaotian, Anda memiliki ramuan spiritual di sana. Apakah Anda membutuhkan seseorang untuk memperbaiki ramuan untuk Anda? Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ya, makam waria itu penilaian terakhir kita.
Hasil penilaian adalah semua kekuatan di bawah kendali para pangeran. Ada tanah khusus di kota garam angin yang cocok untuk menanam ramuan spiritual. Dulu, kota garam angin berada di bawah kendali keluarga ibu saya. Ketika saya datang ke kota garam angin, ibu saya memberikan semua ramuan spiritual di sini kepada saya sehingga saya dapat mengolah kekuatan saya. Memang ada banyak ramuan spiritual. Mengapa Anda membutuhkan ramuan spiritual, Saudara Wang Xian? Biarkan aku tahu. Jika Anda memilikinya, berikan langsung kepada saya. Long Xiaotian berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Jika Anda mencari seseorang untuk memurnikan pil, berapa banyak yang Anda butuhkan? Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertanya padanya. Tidak banyak ahli di dinasti Guanglong yang pandai memurnikan pil. Kami hanya bisa mencari alkemis dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian. 2 set bahan akan menjamin 4 pil. Selain itu, kami harus membayar 1/10 dari komisi untuk setiap pil. Long Xiaotian berkata langsung. Apakah begitu? Berapa banyak ramuan spiritual yang Anda miliki? Saya akan memperbaikinya untuk Anda. Saya akan memberi Anda 5 pil. Jangan ambil komisi. Wang Xian menatapnya dan berkata langsung. Long Xiaotian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan ekspresi terkejut. Biarkan dia memperbaiki pil. Ini, Saudara Wang Xian adalah seorang alkemis. Anda kakak, sangat sulit untuk memurnikan pil. Terlebih lagi, ramuan spiritual yang dimiliki saudara laki-laki saya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jangan bercanda. Long Luo menatap Wang Xian dengan tak percaya. Seolah-olah dia menyuruhnya untuk tidak menyombongkan diri. Benar, Saudara Wang Xian. Tidak mudah untuk memperbaiki pil. Dinasti Guanglong kami telah mengasuh sejak lama tetapi kami belum menghasilkan seorang guru. Long Xiaotian tersenyum dan berkata dengan tidak percaya. Klan alkimia adalah yang memiliki pengeluaran terbesar di antara semua profesi, dan itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ingin mengasuh seorang master alkimia, mereka membutuhkan sejumlah besar ramuan roh untuk dia latih. Alkimia tidak memurnikan senjata. Material yang gagal dalam memurnikan senjata masih bisa digunakan untuk kedua kalinya, tetapi jika gagal dalam memurnikan pil, semua ramuan roh akan terbuang sia-sia. Untuk mengasuh seorang master alkimia, seseorang membutuhkan ramuan roh dalam jumlah besar untuk dia latih. Ambil Long Luo sebagai contoh. Agar berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 4 yang luar biasa, dia telah menyia-nyiakan banyak ramuan spiritual. Beruntung dia adalah putri dari Radiant Empire dan tidak peduli dengan ramuan spiritual ini. Jika itu adalah orang biasa lainnya, wajah mereka akan menjadi hitam jika mereka menyia-nyiakan begitu banyak ramuan spiritual. Ini juga alasan mengapa pil obat lebih berharga dan alkemis lebih langka dan lebih mahal. Kenapa kamu tidak mencobanya? Wang Xian memandang mereka berdua yang tidak percaya padanya. Dia tersenyum tipis dan melihat ke kamar di depannya. Kamar Long Luo terbuka. Tungku alkimia dan ramuan spiritual di sampingnya disingkirkan. Dia menggerakkan lengannya dan aliran air menyapu ramuan spiritual di dalamnya. Ramuan spiritual kelas 4 Long Luo, tunjukkan padaku formula ramuan yang perlu kamu sempurnakan. Wang Xian berkata langsung ke Long Luo. Kamu benar-benar ingin memperbaikinya. Long Luo menatapnya dengan heran. Kakak, jangan bercanda. Apakah Anda benar-benar tahu cara memurnikan pil? Beri aku formulanya. Wang Xian mengulurkan tangannya ke arahnya. Kamu bahkan tidak tahu formula untuk pil kelas 4 yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tahu cara memurnikan pil? Long Luo cemberut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, tapi dia masih memberinya formula pil. Wang Xian tersenyum tipis. Dia melihat formula pada formula pil dan menggerakkan lengannya. Berdengung. Dia menarik dengan lembut dengan kedua tangannya dan menarik tirai air di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan spiritual di sampingnya ke tirai air. Pil-pil itu diletakkan di atas tirai air dan meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian memfokuskan pikirannya. Dengan pikiran, dia mulai melelehkan pil sesuai dengan formulanya. Berdengung. Ketika rasio selesai, Wang Xian meraih dengan lengannya dan sebuah pil terbentuk. Dia tidak berhenti dan terus memadatkan pil yang tersisa. Segera, 8 pil muncul di tangan Wang Xian. Dia melihat pil yang sempurna di tangannya dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Tidak buruk. Dia sudah lama tidak memurnikan pil, tetapi keahliannya tidak ketinggalan. Di bawah air asal, teknik penyempurnaan air sangat sempurna. Ini. Di samping, Long Luo benar-benar terpana. Apa yang dia lihat? Dia melambaikan tangannya dan menarik dengan kedua tangan. 5 detik kemudian, ramuan terbentuk. Biarkan aku melihat, biarkan aku melihat. Long Luo tidak percaya. Dia dengan cepat mengambil ramuan itu dari tangan Wang Xian. Dia melebarkan matanya dan mengukurnya. Mulut kecilnya sedikit terbuka.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Anda memurnikan pil begitu cepat ini? Ini kamu benar-benar tahu cara memurnikan pil. Long Luo tidak bisa mempercayainya. Dia telah dengan hati-hati memurnikan pil selama setengah jam tetapi masih belum bisa menyelesaikannya. Pada akhirnya, itu diselesaikan olehnya dalam beberapa detik. Bahkan tuannya, seorang alkemis yang bisa memurnikan pil kelas 8 yang transenden, tidak memiliki kecepatan secepat itu. Bahkan jika tuannya dengan kecepatan penuh, dia masih membutuhkan 5-6 menit. Selain itu, tuannya tidak berani menjamin bahwa dia akan 100% berhasil menyempurnakan ramuan kelas 4 yang luar biasa. Ini terlalu cepat, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Mungkinkah dia bahkan lebih kuat dari tuannya? Long Luo melebarkan matanya dan menatap Wang Xian. Ini saudara Wang Xian, apakah kamu benar-benar tahu cara memperbaiki ramuan? Apakah kamu seorang master alkemis? Long Xiaotian, yang berdiri di samping, juga menatap Wang Xian dengan kaget. Dia telah melihat adik perempuannya memurnikan pil. Dia sangat berhati-hati dan takut pil meledak. Bahkan jika dia memurnikan pil tingkat pertama yang luar biasa, itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Tidak seperti Wang Xian yang begitu santai, dia menghabiskan 2 set pil hanya dalam beberapa detik. Saat Long Xiaotian berbicara, pria parubaya berjubah putih, Bai Qingshan, berjalan mendekat. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia juga sedikit terpana. Tuan alkemis, saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyempurnakan ramuan interpretasi setengah langkah yang kosong sekarang. Saya dapat mencobanya untuk mereka yang berada di tingkat pertama dari interpretasi kosong. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa menyempurnakan ramuan interpretasi setengah langkah kosong. Mata Long Xiaotian berkedip saat dia menatap Wang Xian dan bertanya dengan tergesa-gesa. Wang Xian mengangguk. Aku sudah lama tidak memurnikan ramuan. Namun, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Ini, Long Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka saudara Wang Xian menjadi master alkimia. Saya dapat menyerahkan ramuan spiritual saya kepada Anda untuk memperbaikinya. Baiklah, ayo kenakan biayanya seperti yang kukatakan. Bagaimana? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tentu saja, jika saya mencari master alkimia lain untuk memurnikan pil, biayanya akan jauh lebih tinggi daripada milik saudara Wang Xian. Haha, kakak Wang Xian benar-benar bintang keberuntunganku. Saya tidak menyangka Anda bahkan tahu cara memurnikan pil. Kamu benar-benar jenius yang tiada taraf. Long Xiaotian menghela nafas. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pangeran, ada beberapa masalah di kota garam angin yang harus saya selesaikan. Bai Qingshan memandang Wang Xian dengan heran dan berbisik kepada Long Xiaotian. Baiklah, mari kita pergi dulu. Saudara Wang Xian, tunggu sebentar di sini. Long Xiaotian berkata dengan sopan kepada Wang Xian dan mengikuti Bai Qingshan keluar. Pangeran, apakah Tuan Muda Wang Xian itu benar-benar seorang ahli alkimia? Begitu dia keluar dari ruangan, Bai Qingshan bertanya pada Long Xiaotian dengan sungguh-sungguh. Seharusnya tidak salah. Baru saja, dia menggunakan 2 set bahan untuk 2 pil tier 4 yang luar biasa dan memurnikan 8 pil tier 4 yang luar biasa hanya dalam beberapa detik. Kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Long Xiaotian menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia adalah penjinak binatang dan master alkimia yang kuat. Bahkan jika Wang Xian ini tidak berasal dari keluarga yang kuat, dia tetaplah seorang jenius yang luar biasa. Pangeran, kamu harus berteman baik dengannya. Bai Qingshan mengingatkannya dengan serius. Saya secara alami tahu tentang ini. Untuk memiliki kekuatan dan bakat seperti itu di usia yang begitu muda, tidak banyak orang di seluruh wilayah Liu Hai yang bisa menandinginya. Long Xiaotian mengangguk. Ketika dia memikirkan bakat Wang Xian, bahkan dia merasa lebih rendah darinya. Dia tahu bahwa kekuatannya sudah sangat luar biasa di wilayah Liu Hai. Namun, dibandingkan dengan Wang Xian, dia masih banyak kekurangan. Saudara Wang, apakah teknik pemurnian air lebih baik daripada teknik pemurnian api? Bagaimana Anda bisa memurnikan pil begitu cepat jika Anda dapat memurnikan pil yang setengah langkah kerana interpretasi kosong? Bukankah itu berarti Anda adalah seorang alkemis tingkat master? Di dalam ruangan, Long Luo mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan kekaguman di matanya. Pil penyulingan sangat sederhana. Seni memurnikan api sama dengan seni memurnikan air. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan jelas. Sederhana ini tidak sederhana sama sekali. Saya telah belajar alkimia selama 5-6 tahun. Saudaraku berkata bahwa aku anak yang hilang. Tidak hanya saya tidak mendapatkan uang, tetapi saya juga kehilangan banyak uang. Long Luo cemberut dan berkata dengan sedih saat mendengar kata-katanya. Maka itu mungkin karena bakatmu terlalu buruk. Wang Xian tersenyum dan berkata.
Anda, Long Luo memelototinya. Bakat miskin tuannya telah memujinya sebagai seorang jenius alkimia langka yang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang master alkimia. Kamu bahkan lebih kuat dari tuanku. Bisakah Anda mengajari saya alkimia? Aku adalah seni pemurnian air sedangkan kamu adalah seni pemurnian api. Saya tidak bisa mengajar Anda. Tapi tuanku berkata bahwa pemurnian air dan pemurnian api tidak dapat dipisahkan. Tidak ada perbedaan dalam aspek pil kondensasi. Kecepatan dan tingkat keberhasilan pil kondensasi bergantung pada penguasaan seseorang. Aku juga tidak bisa mengajarimu apapun. Semuanya tergantung pada bakat seseorang. Secara alami, seseorang akan dapat memahaminya dengan cepat jika dia berbakat. Kamu hanya tidak mau mengajariku, HMPH. Di dalam ruangan, setelah Wang Xian mengungkapkan keterampilan alkimia, Lama Luo mengganggunya dengan kekaguman, ingin dia mengajarkan keterampilan alkimia. Namun, Wang Xian tidak punya waktu luang untuk melakukannya. Selain itu, tidak ada yang mengajarinya keterampilan alkimia. Itu semua tergantung pada asal api dan kontrolnya yang kuat. Alkimia memang bergantung pada bakat seseorang. Karena itu, dia menanganinya secara langsung. Long Luo memandang Wang Xian saat dia membaca informasi itu. Dia cemberut bibirnya dan menatapnya sedih. Dia adalah putri dari Radiant Empire. Siapa yang tidak akan memanjakannya dan memanjakannya selain itu, dia sangat cantik. Orang ini bahkan tidak memandangnya. Dia menatap informasi tanpa berkedip, menyebabkan dia menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia mendengus pelan dan kembali ke kamarnya dengan sedih. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Kakak Wang Xian, kami sudah berkemas. Jika tidak ada yang lain, ayo berangkat sekarang. Tepat setelah tengah hari, Long Xiaotian datang secara pribadi dan menyapa Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan ke sisi Ling Xilin. Dia langsung menaikinya. Long Xiaotian menatapnya dengan rasa iri. Saudara Wang Xian, total ada 50 hingga 60 orang yang datang bersama saya kali ini. Oleh karena itu, kecepatan kami mungkin sedikit lebih lambat. Namun, kita tidak terlalu jauh dari makam demi Human. Kita bisa tiba di sana dalam 1,5 hari. Baiklah, tidak ada rush. Wang Xian mengangguk dan mengikuti Long Xiaotian ke pintu masuk kediaman wali kota. Saat ini, lebih dari 50 orang berkumpul di pintu masuk kediaman wali kota. Terlepas dari 2 pelayan wanita, yang lainnya setidaknya berada di level 7 dari alam luar biasa. Tingkat kekuatan ini tidak dianggap lemah. Sekelompok orang sedang menarik 5 gerbong. Semuanya dipenuhi dengan ramuan spiritual. Wang Xian melirik dan terkejut menemukan bahwa ada lebih dari 1000 ramuan spiritual tingkat 9 yang transenden. Ada juga 200 hingga 300 ramuan spiritual dari tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Tampaknya latar belakang ibu pangeran kedua tidak sederhana. Untuk bisa memberinya begitu banyak ramuan untuk mengasuh bawahannya. Wang Xian berpikir sendiri. Xiaotian yang panjang ini adalah pemuda paling berbakat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang kuat. Dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Kekaisaran Naga Radiant. Lebih dari 50 orang di depan kediaman wali kota telah melihat Wang Xian sebelumnya. Ketika mereka melihatnya menunggangi binatang buas yang berwawasan luas, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Ayo ayo, Long Xiaotian berkata dengan keras dalam suasana hati yang baik. Sekelompok orang segera menuju keluar. Tuan, sering-seringlah kembali ke kota garam angin jika Anda punya waktu. Tuan Wali Kota, selamat jalan. Di kedua sisi jalan, orang-orang di kota garam angin melambai pada Xiaotian yang panjang dengan hormat untuk menyuruhnya pergi. Masalah binatang buas yang menyerang kota telah benar-benar memenangkan hati semua orang di kota garam angin. Long Xiaotian melambaikan tangannya, wajahnya penuh senyuman. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia merasa beruntung atas apa yang dia lakukan kemarin. Dia tidak hanya mendapatkan dukungan rakyat, tetapi setelah binatang buas menyerang kota, beberapa orang juga mengetahui identitasnya sebagai pangeran kedua. Ini membuat keluarga bangsawan terbesar di kota garam angin dan beberapa kelompok tentara bayaran datang untuk mengikutinya. Mengikutinya bukan hanya identitasnya sebagai seorang pangeran, tetapi yang lebih penting, penampilannya kemarin telah membuat semua orang mengaguminya. Kali ini, dia telah mendapatkan lebih dari selusin ahli yang kuat untuk mengikutinya, yang membuat kekuatannya jauh lebih kuat. Ayo pergi, pria tua di depan berteriak. Semua orang bergegas dan bergegas keluar. Mereka melaju keluar dari gerbang kota dan menuju ke utara. Yang menarik kereta itu adalah seekor kuda besi hijau dari tingkat ke-7 yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat dan bisa mengendalikan barang untuk terbang di udara. Namun, dibandingkan dengan kecepatan kilin ungu roh, itu jauh lebih lambat. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru.
Dia memperkirakan bahwa dia memiliki setidaknya 1 juta kristal naga di akunnya untuk pil obat yang perlu disempurnakan oleh Xiao Tian. 1 juta kristal naga setara dengan lebih dari 10 miliar batu roh kelas menengah. Ini membuat Wang Xian senang bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke makam demi Human. Hei, Saudara Wang, bisakah kamu membiarkanku duduk di unicorn ungu roh ini juga? Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, Long Luo, yang mengendarai kuda besi hijau tingkat 8 yang luar biasa, datang ke sisi Wang Xian dengan rasa iri dan berkata kepadanya. Duduk di belakang. Hati-hati. Wang Xian menatapnya dan mengangguk ringan. Yai, bagus sekali. Wajah Long Luo menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melompat ke belakang Ling Zilin dan menyentuh wajahnya yang berkilau. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hewan peliharaan saudara Wang masih yang terbaik. Bahkan hewan peliharaan ayah saya tidak mengizinkan saya mengendarainya. Aku sangat membencinya. Long Luo berbaring di atasnya dengan gembira. Kakinya gemetar tanpa henti. Wang Xian melihatnya dan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau saja aku punya hewan peliharaan yang begitu kuat. Tidak, tidak perlu untuk menjadi begitu kuat. Tidak apa-apa bahkan jika itu adalah interpretasi kosong setengah langkah atau tingkat 9 yang transenden. Long Luo sedang berbaring di tubuh Ling Zilin sambil terus berbicara. Wang Xian tidak memperhatikannya. Ling Zilin cukup besar. Tidak masalah baginya untuk membawa orang lain. Gadis muda itu merasa bosan saat melihat Wang Xian mengabaikannya. Dia tertidur sambil berbaring tengkurap. Long Xiaotian dan yang lainnya yang berada di sampingnya melihat dan tersenyum. Mereka terus melaju ke depan. Kecepatan mereka tidak dianggap lambat. Mereka terbang lurus melewati pegunungan. Saat malam tiba, mereka telah menempuh jarak 3.000 hingga 4.000 kilometer. Wang Xian duduk di Ling Zilin dan membaca informasinya. Dia memejamkan mata dan memikirkan tentang kombinasi serangan atribut ganda. Berhenti. Semuanya, ayo istirahat. Di malam hari, lelaki tua di depan berteriak. Semua orang berhenti. Wang Xian juga meminta Ling Zilin untuk berhenti. Long Luo melompat dari belakang dan berlari dengan gembira menuju Long Xiaotian. Kakak Wang Xian, ayo makan sesuatu. Long Xiaotian tersenyum pada Wang Xian dan berkata. Baiklah. Wang Xian melihat sekeliling. Mereka berada di hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon hitam lebat. Seluruh area tampaknya dipenuhi bahaya di malam hari. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak takut bahkan di lingkungan seperti itu. Ling Zilin berbaring di tanah dan menutup matanya untuk beristirahat. Wang Xian berjalan menuju Long Xiaotian dan yang lainnya. Hutan bayangan ini sangat berbahaya di malam hari. Jika itu kami tidak akan berani menginap di sini pada malam hari. Hehe. Sekarang kita memiliki pangeran, Tuan Bai dan Tuan Misterius itu, kita tidak takut bahkan jika binatang interpretasi kosong datang. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran yang mengikuti Long Xiaotian dari kota garam angin tertawa dan mengobrol. Wang Xian berjalan mendekat dan duduk untuk makan bersama mereka. Oh, ada banyak hewan yang mencari kematian. Tiba-tiba, ketika mereka baru saja beristirahat lebih dari 10 menit, Bai Qingshan menghentikan sumpit di tangannya dan melihat sekeliling. Hutan bayangan hitam dapat dianggap sebagai bagian terluar dari hutan berdarah di kuburan Ladyboy. Luas hutan ini sekitar 500 km dalam radius. Itu tidak terlalu besar, tetapi karena sering ada binatang setan dari kuburan Ladyboy yang datang ke sini, itu membuat seluruh hutan menjadi sangat berbahaya. Bahkan kelompok tentara bayaran dengan pembangkit tenaga tipe 8 yang luar biasa tidak berani tinggal di sini pada malam hari. Kata bayangan dengan sempurna menggambarkan bahaya hutan ini. Bai Qingshan mengamati sekelilingnya dengan ekspresi dingin. Beberapa orang di sampingnya melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Wang Xian memutar kepalanya juga. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang menyihir dan mengangkat alisnya sedikit. Ada cukup banyak orang di sini, dan mereka juga tidak lemah. Ada sedikit kejutan di matanya saat dia melihat sekeliling. Apa? Long Luo melihat sekeliling. Dia hanya berada di level 5 transenden dan tidak melihat apapun. Ling Zilin, yang terbaring di tanah, melihat sekeliling dengan heran. Dia kemudian menatap Wang Xian dan terus berbaring di tanah, mengabaikannya. Ada macan tutul hitam. Semuanya, berhati-hatilah. Bai Qingshan berdiri perlahan dan mengingatkan semua orang. Apa macan tutul bayangan hitam? Macan tutul bayangan hitam. Kami tidak menyadari bahwa macan tutul hitam adalah raja hutan bayangan hitam. Ia memiliki kekuatan level 8 atau 9 biasa. Bawahan Long Xiaotian dengan cepat mengambil senjata mereka dan berdiri. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Mereka tidak merasakan kedatangan binatang buas di sekitar mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada. Mengaum. Pada saat ini,
raungan rendah yang teredam terdengar, dan banyak mata merah darah muncul di sekitar mereka di tengah malam. His, banyak sekali. Bawahan Long Xiaotian menghirup udara dingin, dan ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Setidaknya ada 50 hingga 60 dari mereka di sekitarnya, benar-benar mengelilingi mereka. Bahkan di pepohonan di atas, ada macan tutul hitam yang menatap mereka dengan dingin, mencegah mereka melarikan diri. Kamu mencari kematian. Long Xiaotian berdiri, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Kelompok macan tutul bayangan hitam di sekitarnya mungkin tidak menyadari lawan seperti apa yang mereka kelilingi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka membuka mulut dan perlahan mengelilingi mereka. Mengaum. Pada saat ini, macan tutul hitam sepanjang 3 meter dengan mata cerah membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya. Itu melompat ke depan. Itu memiliki tubuh yang kuat dan sosok yang kuat. Itu terlihat sangat ganas. Itu menatap Wang Xian dan yang lainnya dan meraung dengan suara rendah. Itu siap untuk meluncurkan serangan fatal kapan saja. Wow, kucing besar ini sangat keren. Long Luo menatap macan tutul hitam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengukurnya dari atas ke bawah. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ini adalah macan tutul hitam. Yang di depan kita hanya pada tingkat interpretasi setengah langkah kosong. Ini sangat ganas. Tentu saja aku tahu itu adalah macan tutul hitam. Kata Long Luo tanpa menoleh. Lalu mengapa kamu mengatakan itu kucing besar? Long Xiaotian terdiam. Aku baru saja mengatakan itu. Long Luo berkata tanpa mengubah ekspresinya, menyebabkan Long Xiaotian menutup mulutnya dengan patuh. Dia tahu bahwa dia hanya mencari masalah. Mengaum. Lolongan dingin datang dari pemimpin macan tutul bayangan hitam. Suara itu bergema di seluruh langit malam. Hualala. Satu persatu, macan tutul bayangan hitam muncul di sekitar dan mengepung mereka. Ada 50 hingga 60 macan tutul bayangan hitam. Yang terlemah di antara mereka berada di alam transendensi tingkat ke-7. Kebanyakan dari mereka berada di alam transendensi tingkat ke-8, dan ada beberapa di alam transendensi tingkat ke-9. Bajingan mencari kematian. Kedua pria parubaya itu mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok macan tutul bayangan hitam. Dengan gerakan tangan mereka, mereka mengeluarkan pedang dan pedang panjang mereka. Orang-orang di sekitarnya juga mengeluarkan senjata mereka. Bai Qingshan tidak bergerak. Sebagai seorang ahli di ranah kehampaan yang mendalam, tidak mungkin baginya untuk bergerak hanya karena dia bertemu dengan binatang buas. Jika itu masalahnya, itu tidak akan berguna bagi yang lain. Dia hanya akan bergerak ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jika kita membunuh mereka, kita akan mendapatkan panen yang cukup bagus. Kulit Black Shadow Panther cukup berharga. Seorang pria parubaya di alam kekosongan wawasan setengah langkah melirik Black Shadow Panthers di sekitarnya dan berkata dengan senyum dingin. Ya, semua orang segera mengepalkan senjata di tangan mereka. Membunuh. Seorang pria parubaya di alam kekosongan wawasan setengah langkah bergerak dan langsung menyapu binatang buas di depannya. Pakar ranah interpretasi setengah langkah lainnya langsung menyerang pemimpin macan tutul bayangan hitam. Dalam sekejap, Long Xiaotian dan bawahannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ini menyebabkan pemimpin macan tutul hitam sedikit terpana. Mengaum. Itu meraung keras, dan semua macan tutul bayangan hitam berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerbu. Auman mengaum. Dalam waktu singkat, ahli ranah interpretasi setengah langkah yang menyerang lebih dulu dengan mudah menusuk kepala macan tutul hitam dengan pedang panjang di tangannya dan dengan mudah membunuhnya. Black Shadow Panther menjerit sengsara dan jatuh ke tanah. Panter bayangan hitam yang tampan dibunuh secara langsung. Sayang sekali. Di tengah, Long Luo melihat Black Shadow Panther yang terbunuh dan berkata dengan menyesal. Auman mengaum. Melihat rekan mereka terbunuh, kelompok Black Shadow Panthers memanfaatkan situasi tersebut dan menjadi haus darah. Masing-masing melemparkan kepala mereka ke belakang dan meraung panjang. Mereka meraung dengan marah dan menyerbu ke arah sekelompok orang. Ah! Satu lagi mati. Di tengah, Long Luo melihat macan tutul hitam lainnya sedang dibunuh. Wajahnya mengungkapkan ekspresi sakit hati. Benar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Matanya berkedip saat dia bertanya, Kakak Wang, bukankah kamu penjinak binatang? Bisakah kamu menjinakkan kucing hitam besar itu untukku? Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku bisa membelinya dengan uang. Saya memiliki banyak cairan spiritual. Bisakah kamu menjinakkannya dan menggunakannya sebagai tungganganku? Saat dia berbicara, dia menarik lengan Wang Xian dan menatapnya dengan penuh harap. Long Luo, berhentilah bermain-main. Tidak mudah bagi Bistamer untuk menjinakkan binatang buas. Itu membutuhkan waktu pelatihan yang lama. Bahkan jika kamu menjinakkannya, kamu tidak akan bisa mengendalikannya.
Long Xiaotian melihatnya mengganggu Wang Xian. Dia menepuk kepalanya dan memelototinya. Oh, Long Luo cemberut. Kamu ingin tunggangan ini? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, jantungnya berdetak kencang saat dia memandangnya. Kakak Wang, bisakah kamu menaklukkannya? Mata Long Luo berbinar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya tidak ada masalah. Wang Xian memandangi macan tutul hitam di sekelilingnya. Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat Ling Zilin. Luka semua macan tutul bayangan hitam. Jangan biarkan mereka kabur. Wang Xian memerintahkan Ling Zilin. Mengaum. Ling Zilin, yang sedang berbaring di tanah, mengeluarkan suara teredam saat dia berdiri. Mengaum. Setelah itu, raungan yang dipenuhi dengan tekanan kuat terdengar. Suara itu dipenuhi dengan aura seorang raja dari alam tembus pandang. Semua macan tutul bayangan hitam berhenti sejenak saat ini. Sedikit ketakutan bisa dilihat di mata mereka. Saudara Wang Xian, apa yang kamu coba lakukan? Di samping, Long Xiaotian menatap Wang Xian dengan heran saat melihat Wang Xian memerintahkan tunggangannya untuk mengambil tindakan. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar akan menjinakkan binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah itu? Apakah dia bercanda butuh setidaknya 1 hingga 2 bulan atau bahkan lebih lama setelah dia menjinakkannya? Selain itu, dia hanya bisa memerintahkannya sendiri setelah dia menjinakkannya. Mengapa dia mendengarkan perintah orang lain? Dengan tunggangan setingkat gua, perlu juga Black Shadow Panther ini. Mengaum. Di dalam hutan bayangan hitam, raungan binatang buas terdengar, dan tekanan mengerikan menutupi area di depan. Di sekitarnya, semua tubuh macan tutul bayangan hitam menegang. Mereka melihat semangat kilin ungu, dan jejak ketakutan muncul di mata mereka. Kesenjangan antara tahap bela diri yang mendalam dan tahap bela diri transenden sangat besar. Jika tahap bela diri yang mendalam tidak ingin membiarkan seniman bela diri transenden mengetahui kekuatan mereka, akan sangat sulit bagi seniman bela diri transenden untuk merasakannya. Itu sama untuk binatang buas. Ketika roh Zilin terbaring tak bergerak, binatang buas itu tidak akan bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam tubuhnya. Namun, begitu para ahli tahap bela diri yang dalam meletus dengan kekuatan yang menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para ahli luar biasa. Tuan itu telah bergerak. Jika hewan peliharaan Tuan itu bergerak, maka kita tidak perlu bergerak. Ketika kelompok bawahan Long Xiaotian melihat Ling Zilin bergerak, mereka semua berhenti. Ketika binatang buas tingkat interpretasi kosong bergerak, tidak ada kebutuhan bagi mereka sama sekali. Auman mengaum. Setelah raungan Ling Zilin terdengar, pemimpin macan tutul bayangan hitam mengungkapkan pandangan panik di matanya. Dia buru-buru meraung keras dan dengan cepat melarikan diri ke hutan yang gelap. Sisa macan tutul bayangan hitam juga segera melarikan diri ke segala arah dengan panik. Auman mengaum. Ling Zilin meraung rendah, dan tatapan menghina muncul di matanya. Itu melihat binatang buas yang melarikan diri ke segala arah, dan dengan lembut mengayunkan ekornya. Krek-kresek, baut petir dipancarkan dari ekornya, dan langsung menyerang Black Shadow Panther yang melarikan diri. Pemimpin Black Shadow Panther, yang langsung melarikan diri sejauh 1000 meter, merasakan kilat datang dari belakang. Bulu hitamnya yang lembut berdiri, dan dia mati-matian berusaha menghindar. Retakan, retakan. Namun, perbedaan levelnya terlalu besar. Petir yang kuat mendarat langsung di tubuh pemimpin macan tutul bayangan hitam. Kekuatan petir melumpuhkan seluruh tubuhnya saat dia jatuh ke tanah. Sekelompok macan tutul bayangan hitam di sekitarnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Saudara Wang Xian, tungganganmu ini sudah berada di puncak tingkat pertama dari alam tembus pandang. Bai Qingshan, yang berdiri di samping Wang Xian, menilai Ling Zilin dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk ringan dan menyaksikan Ling Zilin terbang. Satu persatu, dia membawa macan tutul hitam yang lumpuh di mana-mana. Kontrol Ling Zilin atas kekuatannya sangat tepat. Setiap macan tutul bayangan hitam tersentak di bawah petir, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Segera, lebih dari 50 macan tutul hitam dilemparkan ke depan api unggun. Kakak Wang, aku menginginkan ini. Saya ingin yang terbesar. Bisakah Anda menjinakkannya untuk saya? Saya akan memberi Anda cairan spiritual, dan saya akan membelinya dari Anda. Long Luo melihat lebih dari 50 macan tutul hitam ditangkap. Dia menunjuk pemimpin macan bayangan hitam dengan penuh semangat. Jangan terlibat. Long Xiaotian langsung menyeret Long Luo, dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan berkata, Kakak Wang Xian, bukankah kamu sudah memiliki tunggangan di tingkat kekosongan yang berwawasan luas? Mengapa Anda masih ingin menjinakkan beberapa binatang buas? Butuh waktu lama untuk menjinakkan begitu banyak binatang buas, kan? Saat dia berbicara, dia melihat Black Shadow Leopard satu persatu. Tatapannya tertuju pada pemimpin di depan, dan matanya menyala karena gairah.
Dia tidak memiliki tunggangan. Cara terbaik untuk mengendalikan binatang buas adalah membesarkannya karena masih kecil. Dengan cara ini, binatang buas itu akan lebih patuh. Pilihan lainnya adalah membeli binatang buas yang jinak. Namun, kekuatan binatang buas yang dijinakkan dengan baik akan sedikit berkurang. Pada akhirnya, bahkan jika itu adalah binatang buas yang dijinakkan dengan baik, Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya mendengarkan Anda. Selain itu, hal terbaik adalah kekuatan seseorang lebih kuat daripada binatang buas. Jika tidak, bahkan beberapa binatang buas yang dijinakkan dengan baik terkadang akan kehilangan kendali. Tidak mudah mendapatkan tunggangan yang bagus dan hewan peliharaan yang bagus. Dia tidak punya banyak waktu untuk memelihara tunggangan hewan peliharaan. Saya tidak menginginkannya. Bukankah Luo sudah lama menginginkan tunggangan? Aku bisa menjualnya setelah menjinakkannya. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Xiao Tian yang panjang menjadi kaku. Bai Qingshan dan yang lebih tua juga memandang Wang Xian dengan heran. Kakak Wang Xian, dengan kekuatan kakakku, bahkan jika aku menjinakkannya, aku tidak akan bisa mengendalikannya. Selain itu, Anda perlu waktu cukup lama untuk menjinakkan mereka, bukan? Long Xiaotian tersenyum pada Wang Xian dengan heran dan berkata, "Tidak akan lama." Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tidak memberi mereka terlalu banyak penjelasan. Dia berjalan langsung ke pemimpin Black Shadow Leopard. Oh, melihat Wang Xian berjalan mendekat, spirit Purple Kilin mengikuti dengan hormat di sisinya. Pemimpin Black Shadow Leopard menatapnya ketakutan dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Wang Xian berjalan ke sampingnya dan memandangi pemimpin macan tutul hitam yang tingginya hampir 4 meter. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Ledakan. Gelombang tekanan dari naga ilahi menyerang langsung ke macan tutul hitam. Mengaum, mengaum, mengaum. Aura mulia semacam itu berasal dari tekanan garis keturunan. Itu menyebabkan tubuh macan bayangan hitam itu bergetar hebat. Itu menutup matanya dan gemetar tanpa henti. Berdengung. Aura Wang Xian berubah. Aura yang tinggi dan perkasa menjadi lembut. Perasaan hangat memasuki pikiran pemimpin Black Shadow Leopard. Tubuh gemetar pemimpin Black Panther berhenti. Itu membuka matanya dan menatap Wang Xian dengan kagum. Aku rajamu, pemimpinmu. Wang Xian memeras setetes darah segar dan melayang di atas kepala pemimpin Black Panther. Darah mengandung semangat dan kemauannya. Mengaum, mengaum. Pemimpin Black Panther meraung rendah. Tanpa perlawanan apapun, darah memasuki pikirannya secara langsung. Roh air. Wang Xian menyentuh tubuhnya. Kemampuan penyembuhan atribut air yang kuat memasuki tubuh pemimpin Black Shadow Panther. Tubuh yang terluka pulih dengan cepat. Mengaum, mengaum. Pemimpin Black Shadow Panther berdiri perlahan dan menggosokkan kepalanya ke lengan Wang Xian. Long Xiaotian, Bai Qingshan, Long Luo, dan semua orang di sekitar benar-benar terpana. Apa-apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa menit, dia telah menjinakkan binatang buas tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Bistamer, bukankah butuh beberapa bulan atau bahkan lebih lama untuk menjinakkan binatang buas? Bagaimana bisa begitu cepat sekarang? Long Xiaotian melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia merasa bahwa dia diselimuti tabir misterius. Keterampilan alkimia yang kuat dan keterampilan menjinakkan binatang yang menakutkan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu aneh? Kemarilah. Saya harus bisa membiasakan pemimpin Black Shadow Leopard dengan Anda dalam 1 atau 2 hari. Kalau begitu, kamu juga bisa memerintahkannya. Wang Xian melambaikan tangannya pada Luo yang panjang dan berkata padanya. Aku saudara Wang, bagus sekali. Saya ingin kucing hitam besar menjadi tunggangan saya. Itu terlalu tampan. Ketika Long Luo mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia sangat bersemangat sehingga wajah kecilnya memerah. Dia dengan cepat berjalan menuju Wang Xian. Adik perempuan, binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah ini tidak cocok untukmu. Anda akan terluka jika menyentuhnya. Anda tidak bisa memelihara hewan peliharaan seperti itu. Namun, Long Luo baru saja mengambil 2 langkah ketika sebuah lengan menariknya ke belakang dan berbicara padanya dengan lembut. Setelah itu, Long Xiaotian menatap Wang Xian dengan kilatan di matanya. Berikan pemimpin macan tutul hitam ini kepadaku, saudara Wang Xian. Saya akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga setengah langkah telur hewan peliharaan interpretasi kosong. 1190